Ketum PSSI soroti stamina pemain timnas Indonesia. Baru salaman dengan Erick Thohir, Eliano Reyders, dan Messi Hilgers langsung unjuk skill di latihan perdana bareng timnas. Buat heboh Malaysia, hanya satu pemain Indonesia buat 3 negara ASEAN ketar-ketir. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua calon pemain naturalisasi Eliano Reyders dan Messi Hilgers dikabarkan sudah bergabung dengan latihan timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, sebelumnya Eliano dan Messi baru saja salaman dengan Erick Thohir pada Jumat malam. Artinya mereka akan menjalani proses naturalisasi. Usai bertemu Erick Thohir tepat hari ini, dua pemain keturunan tersebut dikabarkan langsung bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Kabar tersebut sudah tersebar di media sosial. Messi Hilgers dan Eliano terlihat sedang memperkenalkan diri kepada para pemain timnas Indonesia dan juga staf kepelatihan timnas Indonesia. Kendati begitu, pemain FC20 dan VSC Zwolle tersebut belum bisa untuk memperkuat skuad Garuda ketika melawan Australia sebab mereka belum berstatus WNI. Wajar jika pemain keturunan yang baru diproses naturalisasi tapi sudah ikut latihan. Sebelumnya, Kelvin Verdong juga demikian. Bisa jadi gabung latihan ini akan membuat Eliano dan Messi untuk adaptasi dan mengenal para pelatih serta rekan barunya di tim merah putih nanti. Apalagi sosok Messi Hilgers merupakan pemain yang sangat diidamkan Sintayong sejak lama. Tentu diharapkan Messi Hilgers menunjukkan skill olah bolanya ke Sintayong jika dia memang adalah pemain yang sangat layak bergabung tim merah putih. Adapun kedatangan dua pemain keturunan ini tentu menambah kualitas timnas Indonesia sebab keduanya adalah pesepak bola yang berpengalaman di Eropa, khususnya di Eredivisie Belanda. Seperti yang diketahui, Messi Hilgers akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Namun yang mengejutkan adalah bek berusia 23 tahun tersebut ternyata memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dari 3 tim kuat di Asia Tenggara. Messi Hilgers sendiri lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Posisi utamanya adalah sebagai bek tengah, namun Hilgers juga bisa dimainkan sebagai bek kanan. Dengan postur tinggi 186 cm, Messi Hilgers menjadi sosok tangguh di lini belakang FC20. Ia juga berhasil menembus tim utama The Tuckers sejak musim 2020-2021. Sampai sejauh ini, Messi telah memainkan 101 pertandingan untuk FC20 dengan menyumbang 3 gol dan 1 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, ia akan menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Menurut Transfermarkt, Hilgers memiliki nilai pasar yang cukup fantastis. Nilainya mencapai 7 juta euro atau sekitar 121,67 miliar. Dengan demikian, Hilgers menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Nilainya melebihi Tom Haye 52,14 miliar dan Jay Ijes 43,45 miliar. Menariknya, nilai pasar Messi Hilgers lebih tinggi dari 3 tim kuat di Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Nilai pasar seluruh pemain timnas Thailand mencapai 111,68 miliar, sementara Vietnam sebesar 118,63 miliar, dan timnas Malaysia berada di angka 110,81 miliar. Sontak saja hal ini membuat heboh negara tetangga, terutama supporter Malaysia. Bagaimana tidak? PSSI yang gerak cepat membuat supporter Malaysia membandingkan jika PAM tak kunjung menaturalisasi Matt Deiz yang merupakan pemain keturunan Malaysia. Matt Deiz merupakan pemain keturunan Malaysia yang memang sudah digodai PAM sejak tahun lalu, namun hal itu tak kunjung terrealisasi. Adapun Messi Hilgers sendiri memang digoda PSSI sejak beberapa tahun ke belakang, namun kala itu PSSI belum ditangani Erick Thohir. Setelah Erick Thohir datang, Messi Hilgers tak lama langsung sepakat gabung merah putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti stamina para pemain timnas Indonesia jelang melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Erick Thohir melihat stamina para pemain timnas Indonesia kurang maksimal di babak kedua saat melawan Arab Saudi di Jeddah. Erick mengatakan stamina kurang maksimal bisa dikarenakan minimnya menit bermain di liga.
Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan kondisi tersebut yang menjadi alasan PSSI menerapkan regulasi wajib bagi setiap klub Liga 1 untuk menurunkan pemain berlabel tim nasional di setiap pertandingan. PSSI dikatakan Erick Thohir selalu memantau dan memperhatikan menit bermain para pemain timnas Indonesia melalui badan tim nasional. Bukan cuma di Indonesia, BTN juga melakukan pengawasan pemain yang berkarir di luar negeri. Pada babak pertama kita bermain sangat baik meski kecolongan gol di ujung babak. Namun babak kedua stamina mulai turun. Badan tim nasional itu memperhatikan juga pemain timnas kita yang bermain di luar negeri bermain atau tidak. Saya selalu bilang badan timnas itu jangan cuma mengurus administrasi saja, melainkan memantau para pemain abroad, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia sendiri selanjutnya akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal berharga bagi tim asuhan Sintayong untuk bisa meraih kemenangan di Jakarta. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sukses mengawali babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan hasil yang cukup baik. Skuad Garuda sukses menahan imbang anak asuh Roberto Mancini. Hebatnya lagi, di awal laga Indonesia sukses memegang kendali permainan. Anak asuh Sintayong pun sukses unggul lebih dulu setelah sepakan Ragnar Oratmangun memantul masuk ke gawang Arab Saudi. Sayang di penghujung babak pertama, para pemain Indonesia sedikit kehilangan fokus. Gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes pun akhirnya kebobolan. Namun meski meraih hasil imbang, ini merupakan hasil yang bagus untuk timnas Indonesia, sebab hasil imbang ini diraih terhadap Arab Saudi yang menduduki posisi ke-56 ranking FIFA. Hal ini pun sekaligus membuktikan perkataan sang kapten JIJ sebelum laga. Pada saat konferensi pers sebelum pertandingan, bek tengah Venezia FC itu mengakui betapa kuatnya Arab Saudi di atas kertas. Akan tetapi, dalam pernyataannya JIJ yakin jika timnas Indonesia akan dapat tampil optimal dan memberikan kejutan, seperti halnya saat anak asuh Roberto Mancini mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Kita tahu Arab Saudi adalah tim yang bagus, memiliki pemain berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola, jadi apapun bisa terjadi, selayaknya Arab Saudi yang mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022 lalu. Ini adalah kesempatan baik untuk kita untuk lebih bekerja keras. Semuanya akan berjuang untuk target yang sama. Semua bisa terjadi, ujar JIJ. Adapun setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Bertanding di hadapan pendukung sendiri, JIJ dan kolega wajib menang untuk memuluskan langkah ke depannya.